Selamat pagi, siang, sore, dan malam, para mahasiswa saya yang tercinta. Hari ini kita akan mengadakan perkuliahan dengan topik teknik penulisan karya ilmiah, dipandu oleh saya, Dr. Maria Khalifah, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Pada bab ini kita akan membahas tentang hakikat karya ilmiah. Oke, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk mata kuliah yang akan kita pelajari pada hari ini. Mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah ini akan kita pelajari pada bab pertama, yaitu tentang hakikat karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, di antaranya adalah yang pertama mendefinisikan karya ilmiah dengan kata-kata Anda sendiri, yang kedua menjelaskan tujuan penulisan karya ilmiah, ketiga menjelaskan fungsi karya ilmiah, keempat membedakan berbagai jenis karya ilmiah, kelima menjelaskan langkah-langkah penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah menjelaskan faktor-faktor kesulitan menulis ilmiah. Dan pada akhir dari bab ini saya akan memberikan latihan yang bisa Anda kerjakan secara mandiri. Berikut adalah definisi dari karya ilmiah. Menurut Dwi Loka dan Riana, Nasuja, Rohmadi, dan Wahyudi tahun 2000, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah oleh seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Sehingga karya ilmiah ini haruslah merupakan hasil pemikiran yang ilmiah, bukan hasil pemikiran subjektif, tetapi di sini hasil pemikiran yang ilmiah, di mana penelitian tersebut atau pemikiran tersebut merupakan hasil kumpulan dari pengalaman, penelitian, ataupun juga pengetahuan orang sebelumnya. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah, yang pertama adalah haruslah objektif. Maksud dari objektif di sini adalah apa yang ditulis haruslah sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah netral, tidak bias, tidak condong kepada salah satu pihak, tidak mengandung sara. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, maksudnya di sini adalah runtut, sehingga penulisannya mulai dari pendahuluan, tengah, hingga akhir haruslah sistematis, harus runtut. Dan yang keempat adalah logis, mampu diterima oleh akal, bukan sebuah kehaluan atau imajinasi seseorang, tetapi di sini adalah logis, bisa diterima oleh akal. Dan yang terakhir adalah menyajikan fakta. Yang dimaksud menyajikan fakta di sini adalah bukanlah hasil sebuah karangan, tetapi fakta yang pernah dialami oleh seseorang atau hasil penelitian yang pernah didalami oleh seorang peneliti. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah yang pertama menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Tujuan seperti ini umumnya terkait dengan karya ilmiah berupa artikel yang dimuat di berbagai media massa. Kemudian yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen, serta penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi dari berbagai macam karya ilmiah, maka alangkah baiknya jika kita menulis sesuai dengan tujuan apa yang akan kita lakukan. Jika ingin menyampaikan gagasan saja, maka tujuan ini biasanya terkait dengan karya ilmiah yang berupa artikel saja yang dimuat di berbagai media massa. Tetapi jika tujuan ini untuk persyaratan dalam studi, maka tujuan penelitian ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen. Kemudian yang ketiga, jika tujuan ini hanya untuk mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam pertemuan ilmiah, maka biasanya karya ilmiah ini disusun untuk suatu seminar
simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Jika tujuannya adalah untuk mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah, maka karya ilmiah yang dilombakan harus sengaja ditulis untuk sesuai dengan tujuan dari perlombaan tersebut. Tetapi ada juga yang dapat diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis. Yang kelima, jika tujuan itu adalah menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, maka penulisan tersebut biasanya berupa artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah. Fungsi dari karya ilmiah ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah penjelasan atau explanation. Jadi karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Kemudian yang kedua, ramalan atau prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan yang ketiga adalah control atau kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, atau mengoreksi benar atau tidaknya suatu pernyataan. Ada beberapa jenis karya ilmiah, di antaranya adalah kertas kerja, makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, ataupun juga artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Nah, ada beberapa macam juga, tidak harus selalu karya ilmiah yang bersifat logis, runtut, dan sistematis, tetapi ada juga berupa karya ilmiah populer dan karya non-ilmiah, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, isi sajiannya berupa pengetahuan populer yang ditandai oleh topik yang aktual dan berkenaan dengan masalah sosial yang sedang berlangsung. Yang kedua, langkah sajiannya dijiwai dengan cara berpikir ilmiah. Ada hal yang dipermasalahkan, adanya dukungan teori yang terkait, pembahasan yang menunjukkan adanya gagasan penulis dan kesimpulan, atau dapat diterima oleh nalar secara benar dan runtut. Kemudian yang ketiga, alur penyajiannya tidak kaku, sehingga enak dibaca, mudah dicerna oleh pembaca tanpa menuntut upaya yang berat untuk memahaminya. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami isinya oleh pembaca dari segala tingkat pendidikan. Apa saja contoh karya ilmiah populer yang biasanya kita temui? Yang pertama seperti resensi novel, resensi film, kemudian yang kedua adalah artikel, dan ketiga adalah sinopsis. Hal-hal yang menjadi ciri sebuah karya tulis dianggap sebagai karya non-ilmiah adalah yang pertama, karya non-ilmiah tidak memerlukan data pendukung dan pembuktian. Karya non-ilmiah belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Jika diuji kembali oleh orang lain, hasilnya mungkin saja berbeda. Yang kedua, walaupun sistematika penulisan karya ilmiah telah diatur menurut aturan tertentu, namun bisa diubah sesuai dengan kebutuhan selera. Yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis sebuah karya non-ilmiah umumnya adalah bahasa non-formal dan populer, biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkah penulisan karya ilmiah yang pertama adalah tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan di sini kita harus sudah memiliki sebuah topik yang akan kita gunakan dalam menulis ilmiah. Topik tersebut memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan layak dibahas sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh penulis. Kemudian topik tersebut menarik, terutama bagi penulis. Dan yang ketiga, topik dikenal baik oleh penulis. Keempat, bahan bacaan serta data yang diperlukan dapat diperoleh secara cukup memadai. Dan yang terakhir, topik tersebut tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Setelah kita memiliki sebuah topik, maka data-data yang menunjang topik karya ilmiah kita kumpulkan. Dan kemudian yang ketiga adalah tahap pengorganisasian atau pengkonseptan. Sehingga setelah bahan atau data yang kita dapatkan, kita tulis kembali, kita konsep. Dan yang keempat adalah tahap penyuntingan konsep. Jangan lupa setelah kita konsep, kemudian kita baca ulang,
kita revisi, kita edit. Dan yang terakhir adalah tahap penyajian. Setelah melewati tahap penyuntingan konsep dan kita yakin bahwa hasil karya kita sudah tepat, maka tahap yang terakhir adalah tahap penyajian. Biasanya, mahasiswa akan sering mengalami kendala atau kesulitan dalam menulis karya ilmiah. Apa saja kendala atau kesulitan yang sering dihadapi oleh mahasiswa? Yang pertama adalah lemahnya kemampuan dasar mahasiswa dalam membangun konstruksi pengetahuan yang sesuai dengan dasar-dasar filsafat ilmu. Di sini, mahasiswa diharapkan untuk banyak sekali menggali pengetahuan yang dapat menunjang karya ilmiah yang ditulis. Kemudian tidak lengkapnya pedoman penulisan ilmiah dalam menjelaskan cara penulisan ilmiah yang sesuai dengan hukum pengetahuan dalam dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Banyak-banyaklah membaca, sehingga dengan banyak membaca kita banyak mendapatkan pengetahuan, sehingga kita mampu menulis karya ilmiah dengan benar. Kemudian yang ketiga, lemahnya pengertian mahasiswa dalam dimensi metodologi riset. Ada berbagai banyak metodologi penelitian. Anda sebagai mahasiswa diwajibkan untuk memahami satu persatu desain penelitian yang ada di dalam metodologi penelitian. Sehingga saat menulis karya ilmiah, saat melakukan sebuah penelitian, Anda paham metode penelitian apa yang akan Anda gunakan. Yang keempat, kurangnya membaca buku referensi yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti. Jika Anda ingin banyak atau jika Anda ingin pandai menulis, maka banyak-banyaklah membaca. Di sini, karena kurangnya referensi yang relevan, maka hal ini menjadi kendala bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah lemahnya kemampuan mahasiswa dalam menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Setelah kita menulis sebuah karya ilmiah, maka cek kembali, periksa kembali apakah kaidah bahasa yang kita gunakan sudah baik dan benar. Di sini saya memberikan 5 macam latihan yang bisa Anda kerjakan untuk mengecek apakah Anda sudah benar atau apakah Anda sudah memahami apa yang sudah Anda pelajari selama ini. Yang pertama adalah coba uraikan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Kedua, carilah artikel dari koran atau situs berita online dan artikel dari jurnal ilmiah. Bandingkan kedua artikel tersebut, apakah perbedaan yang Anda bisa uraikan. Yang ketiga, carilah skripsi dari kakak kelas Anda dan makalah dari suatu seminar. Bandingkan keduanya, apakah yang bisa Anda uraikan. Keempat, coba uraikan langkah-langkah penulisan karya ilmiah menggunakan kata-kata Anda sendiri. Kelima, menurut Anda, faktor apa yang membuat penulisan karya ilmiah menjadi sulit dan uraikan dengan kata-kata Anda sendiri. Itulah materi yang kita pelajari pada hari ini tentang hakikat penulisan karya ilmiah. Jika teman-teman mahasiswa ada kesulitan, mari kita bahas di kolom diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam.